MK tolak seluruh permohonan 01 dan 03. KPU resmi tetapkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden terpilih. Surya Paloh nyatakan siap untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sejarah Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia usai pulangkan Korea Selatan. Pemirsa, selain informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Presiden Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sebelumnya, para hakim konstitusi telah membacakan perkara yang dimohon oleh para pelapor. MK menyebut dalil permohonan pemohon tidak beralasan berdasarkan hukum seluruhnya. Memenangkan pasangan calon nomor 2, Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud, serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan meskipun 3 dari 8 hakim MK menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sidang putusan sengketa pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, mengatakan dissenting opinion tersebut sama sekali tidak mempengaruhi putusan dari MK.
Mahkamah Konstitusi telah resmi menetapkan putusan dalam sengketa Pilpres 2024 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta pada Selasa 22 April 2024. Dalam putusan itu, MK telah menolak seluruh gugatan permohonan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Meski demikian, dalam sidang itu diketahui bahwa 3 hakim MK yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Edi Nurbaningsih memiliki dissenting opinion atau pendapat berbeda. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pun angkat bicara dan menyampaikan bahwa dissenting opinion itu tidak mempengaruhi kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya, tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu, ya, 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu, ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga dalil-dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Usai membacakan putusan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung pada Senin kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur atas proses persidangan sengketa Pilpres 2024 yang telah selesai. Ia mengatakan setelah putusan MK pihaknya akan bersiap untuk menghadapi masa depan. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bersyukur bahwa proses di MK telah selesai. Hal ini merespon soal putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang bergulir sejak 27 Maret hingga 22 April 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan seluruh jajaran Kabinet Koalisi Indonesia Maju akan melakukan persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang. Lebih lanjut, ia pun mengucap terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya, serta berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya, ya. Kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat, terima kasih dukungannya, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menghormati upaya yang dilakukan oleh tim 1 dan juga 03 yang mengajukan gugatan hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, TKN juga meminta semua pihak untuk menghormati putusan MK terkait hasil sidang PHPU yang telah dibacakan pada Senin 22 April 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi bersama seluruh tim kuasa hukum Prabowo Gibran di sidang PHPU Pilpres 2024.
Selain melakukan silaturahmi, pertemuan ini menjadi momen tim kuasa hukum Prabowo Gibran untuk melaporkan hasil putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, acara ini menjadi ungkapan terima kasih Prabowo kepada seluruh tim kuasa hukum yang berhasil memenangkan gugatan yang dilayangkan kubu 01 dan kubu 03 terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun yang hadir dalam acara itu yakni turut dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, Hotman Paris, dan Oce Kaligis. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat keabsahan surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat penetapan hasil Pilpres 2024. Menurutnya, putusan MK pada perkara PHPU telah menegaskan keabsahan surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil Pilpres dan Pileg 2024. Atas putusan tersebut, KPU pun terbukti telah berhasil menggelar pemungutan suara secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang dengan perolehan suara sebanyak lebih dari 96 juta suara, atau setara dengan 58,6% dari total suara nasional. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat 24,9% suara. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara sah sebanyak 16,5% suara. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat pleno yang dipimpin dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Pembacaan berita acara KPU tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di Aula Gedung KPU Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto memberikan pernyataan resminya di kantor KPU RI Jakarta. Prabowo menyatakan bahwa pemilu tahun ini berjalan secara kondusif, aman, dan damai. Meskipun ada pihak-pihak yang merasa kecewa dan tidak puas, namun dirinya meminta semua pihak untuk mengedepankan sikap kenegarawanan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bersyukur proses pemilu kali ini berlangsung aman dan damai. Prabowo mengatakan proses pemilu yang damai ini membuktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan peralihan kekuasaan politik secara kondusif.
Hal ini diungkapkan Prabowo usai KPU menetapkan dirinya sebagai presiden terpilih di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai. Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas. Kita perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Ini membutuhkan upaya kenegarawanan, leadership dari semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Dan kita berterima kasih, kita mengakui jasa-jasa pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa kita yang merancang sistem ini. Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat melontarkan candaannya saat menyampaikan sambutan di kantor KPU RI Jakarta. Prabowo menyampaikan bahwa ia memahami perasaan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang juga hadir saat rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa ia mengerti senyum Anies dan Caimin terasa berat. Dalam pidato sambutannya usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto sempat melontarkan candaannya kepada pasangan Anies Imin yang juga hadir dalam rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU RI Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa dirinya memahami perasaan pasangan Anies dan juga Caimin, mengingat ia juga pernah berada di posisi yang sama sebelumnya. Prabowo juga mengungkapkan dirinya mengerti senyum Anies dan Caimin terasa berat karena harus menerima kekalahan di Pilpres 2024. Sontak pernyataan tersebut disambut riuh tepuk tangan dari seluruh tamu yang hadir di ruang sidang KPU RI Jakarta. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pertandingan dalam kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai. Dia pun mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membawa kebaikan bagi bangsa ini. Prabowo Gibran dinyatakan menang atas dua pasang calon lainnya dengan selisih cukup jauh dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59% dari 164.227.475 suara sah nasional. Dengan hasil ini, Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024 satu putaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Yandri Susanto merespon soal PDI Perjuangan yang melanjutkan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yandri menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan terakhir untuk menyidangkan pemilu yang bersifat final dan mengikat. KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Dengan demikian, SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan berlaku secara sah. Namun kini PDI Perjuangan kembali menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan bahwa putusan MK adalah puncak dari segala kontestasi. Yandri menegaskan sesuai Undang-Undang Dasar, putusan MK adalah puncak dan bersifat mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Ya, kalau bagi PAN setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan di tanggal 22 kemarin, artinya itu puncak dari segala proses kontestasi pemilu tahun 2024. Jadi kalau ada tahapannya dipersoalkan kan sudah ada Bawaslu, kalau ada pelanggaran kan ada Gakumdu, kemudian kalau ada hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan kecurangan kan ada jalurnya semua. Dan memang puncaknya itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi itu adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir, artinya final dan mengikat. Jadi menurut PAN tidak ada lagi upaya hukum lain setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan atau menolak gugatan 0102 dan hari ini KPU menetapkan pemenangnya itu 02 Prabowo dan Gibran. Ya tadi saya bilang merangkul itu menjadi kebutuhan bangsa kita gitu loh. Artinya merangkul itu belum tentu juga semuanya satu barisan di dalam, ya kan? Karena partai-partai juga banyak berkomentar, bukan hanya PDIP atau yang lain, di luar atau di dalam sama terhormatnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kalau mereka mau gabung atau nggak gabung itu kan tergantung Pak Prabowo dan tergantung partai politik masing-masing. Ya, PAN tidak akan ikut campur dan PAN tidak merasa terganggu kalau ada yang mau bergabung, ya itu biasa-biasa saja, welcome saja, nggak ada masalah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan turut merespon terkait kemungkinan sejumlah partai politik lain yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Zulhas mengatakan pembahasan soal parpol lain yang akan gabung ke dalam koalisi akan dibahas usai penetapan resmi Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU. Buka suara mengenai peluang buka pintu koalisi Partai Amanat Nasional atau PAN, mengaku pihaknya tak terganggu bila ada partai lain yang hendak bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Meski demikian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga saat ini belum mau membeberkan mengenai partai mana yang memiliki potensi akan bergabung dengan koalisi partai pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dirinya menyebut persoalan itu akan dibahas usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 24 April 2024. Di sisi lain, Menteri Perdagangan ini juga tak membantah mengenai adanya pertemuan dengan partai di luar KIM. Namun Zulhas menganggap pertemuan itu hanyalah sebatas silaturahmi. Zulhas mengungkapkan berdasarkan arahan Prabowo Subianto, keputusan strategis mengenai arah koalisi ke depannya akan dibahas usai penetapan KPU. Ya tentu, tadi yang bergabung ya, nanti dibicarakan setelah final besok ya. Besok kan penetapan oleh KPU. Setelah itu saya kira akan ada agenda pembicaraan untuk menentukan koalisi selanjutnya. Jadi sampai hari ini memang baru ada batas silaturahim. Bagaimana sikap PAN? Tentu Partai Amanat Nasional ikut nanti arahan Presiden terpilih. Gitu. Arahnya maunya seperti apa? Kita lihat. Karena PAN ini selalu biasanya kami taat pada pemimpin. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ke kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa usai ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Kedatangan Prabowo itu disambut hangat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta pejabat teras DPP PKB.
Usai ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu siang. Prabowo datang dengan didampingi sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo langsung disambut hangat oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat tiba di kantor partai berwarna hijau itu. Prabowo dan Muhaimin terlihat melakukan perbincangan. Usai pertemuan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan keinginan partainya untuk terus menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra. Dirinya berharap PKB dan Gerindra dapat bekerja sama di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang pertama, PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir, berdiskusi, sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menitipkan 8 agenda perubahan kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu dimungkinkan atau diungkapkan Caimin usai melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo di kantor DPP PKB Jakarta pada Rabu siang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di kantor DPP PKB Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Dalam pertemuannya, Caimin menitipkan 8 agenda perubahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, Caimin tak merinci terkait apa saja 8 agenda perubahan tersebut. Namun Caimin berharap 8 agenda yang disampaikan dapat menjadi bahan perjuangan Prabowo Subianto. Menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Surya Paloh mengaku sudah berpikir panjang untuk keputusan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan sejumlah jajaran elit Nasdem di kediamannya Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran demi bangsa Indonesia. Paloh mengaku bahwa dirinya sudah berpikir panjang sebelum memutuskan kerjasama tersebut. Menurutnya, kontemplasi telah ia lakukan dengan didasari kejujuran hati dan rasionalitas. Dirinya menyatakan siap untuk mendukung pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu.
Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dengan hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir lebih baik. Ini pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikesan yang mengedepankan objektivitas yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal kesempatan, kepercayaan kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju sepakat dengan Partai Nasdem untuk melakukan kerjasama dalam membangun bangsa Indonesia. Menurutnya, kerjasama antar kedua belah pihak nantinya akan menjadi kekuatan besar. Dapat kehormatan didatangi oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, sahabat saya, Saudara Surya Paloh, dan rombongan dengan unsur-unsur pimpinan dari Nasdem. Kita sebenarnya sahabat lama, jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik, tapi saya sampaikan bahwa saya sangat menghargai karena Pak Surya Paloh termasuk salah satu paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intens antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif hingga hari ini. Tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk besar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, beri suatu pemerintah kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Sementara itu, Partai pendukung Prabowo Gibran akan menggelar pertemuan sekaligus syukuran atas kemenangan di Pilpres 2024 pada Mei mendatang. Dalam acara tersebut, PKB dan juga Nasdem dipastikan akan turut datang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengatakan bahwa partai pendukung Prabowo Gibran akan menggelar pertemuan sekaligus syukuran atas kemenangan di Pilpres 2024. Dasko menyebut syukuran itu akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024.
Menurut Dasko, partai seperti PKB dan Nasdem akan diundang dalam pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan Dasko usai Nasdem menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran setelah sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dasko juga menambahkan bahwa terkait siapa saja partai yang diajak bergabung ke pemerintahan itu tergantung Prabowo Subianto. Pasalnya, partai di Koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, termasuk soal pembagian kursi dalam kabinet. Ada nggak sih Bang? Kita akan ada agenda pertemuan bersama itu nanti pada bulan Mei, sekaligus syukuran bersama atas telah selesainya pemilihan presiden demikian. Belum tahu perkembangan yang lain, tapi kemarin itu sudah kita seperti rekan-rekan wartawan semua tahu, kita sudah adakan pertemuan dan sudah sepakat kerjasama dengan PKB dan tadi dengan Nasdem demikian. Bang, itu kan juga Pak Surya Paloh juga tadi emang udah menyatakan bahwa akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi untuk koalisi Indonesia Maju sendiri itu ada resistance nggak sih Pak untuk kehadiran? Teman-teman di koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden terpilih dalam menambah teman koalisi baru. Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kepolisian Resor Jakarta Selatan meringkus selebgram Chandrika Cika dan 5 orang lainnya atas kasus penyalahgunaan narkoba di kawasan Hotel Kuningan pada Senin malam. Penyalahgunaan narkoba jenis ganja ini disebabkan karena pergaulan antar teman. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan penangkapan selebgram Chandrika Cika dan 5 orang lainnya oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap di salah satu hotel di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Cika dan 5 temannya terbukti mengonsumsi ganja berbentuk cairan yang merupakan rokok elektrik atau yang akrab dikenal liquid. Wakil Ketua Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan AKP Reska Anugras mengatakan ada 6 orang yang ditangkap pada gelaran operasi ini, yakni inisial CK, AT, MJ, Amo, BB, dan HJ yang masing-masing berusia 20-an dan saling akrab. 2 diantaranya adalah pegiat sosial media dan atlet klub e-sport di tanah air. Barang bukti yang diamankan adalah 1 buah rokok elektrik jenis Spots Vape yang mengandung cairan narkotika jenis ganja. Satu hotel di daerah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan orang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada saat di TKP ditemukan ada 6 orang. Yang pertama dengan inisial AT, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua inisial MJ, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga dengan inisial AMO, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial CK, umur kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Yang kelima inisial BB, umur kurang lebih 25 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial HJ, umur kurang lebih 27 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Ya. Adapun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah 1 buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan, rekan-rekan, yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan. Pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Akibat perbuatan yang dilakukan, Cika dan 5 temannya terancam mendekam di penjara selama 4 tahun. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya rehabilitasi terhadap pelaku. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Polsek Tambora mengungkap kasus pencurian bermotor di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan puluhan sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku.
Puluhan sepeda motor hasil curian ini berhasil diungkap jajaran unit Reskrim Polsek Tambora di kawasan Jakarta Barat. Pasca dilakukan penggerebekan, barang bukti tersebut kemudian diangkut petugas menggunakan truk ke Mapolsek Tambora untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Tambora Kompol Doni membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat adanya kasus pencurian di wilayahnya. Setelah ditelusuri, akhirnya petugas berhasil mengungkap jaringan curanmor dengan barang bukti 37 motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku. Diketahui para pelaku melancarkan aksinya di wilayah hukum Jakarta Barat, yakni di kawasan Tambora, Cengkareng, dan Grogol Petamburan. Ya, terima kasih teman-teman media. Kami membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian motor yang TKP-nya di beberapa lokasi di wilayah Tambora, kemudian di wilayah Cengkareng dan Tanjung Duren. Pengungkapan ini diawali oleh laporan dari masyarakat terkait adanya kecurigaan terhadap seseorang yang akan diduga akan melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian disampaikan kepada piket Reskrim dan ditindaklanjuti oleh Pak Kanit Reskrim beserta jajarannya untuk melakukan pengungkapan. Dalam ungkapan ini berapa sepeda motor Pak yang bisa diamankan? Dalam kegiatan ini, barang bukti kendaraan bermotor yang diamankan oleh unit Reskrim jumlahnya ada puluhan, cukup banyak. Nanti secara jelas mungkin bisa didengar pada saat rilis oleh pimpinan. Di kesempatan yang sama, Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Ahmad Wibowo menambahkan, dari hasil pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Puluhan sepeda motor hasil curian ini disembunyikan para pelaku di salah satu rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan tak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah pelaku yang terafiliasi dengan sindikat tersebut. Sudah kami lakukan penangkapan, sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan pengembangan selanjutnya. Penangkapannya kapan? Penangkapannya kemarin hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin di daerah Kendang. Kendang, Tambora. Tambora, Jakarta Barat. Berarti masih ada potensi tambahan tersangka, Pak? Ya, mudah-mudahan kita masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan lagi. Di sisi lain, salah satu driver ojek online yang sebelumnya kehilangan sepeda motor, Saiful, mengapresiasi keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Dirinya mengaku senang sepeda motornya berhasil ditemukan. Hilangnya di mana ya, Pak? Di TSS, Pak. TSS. Lagi parkir atau gimana? Pak Duri, Pak. Lagi nedu saya, Pak. Lagi nedu. Motor apa, Bang, yang diambil, Bang? Beat putih, Pak. Beat putih. Lagi narik? Iya, udah istirahat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang mana? Nomor berapa? Ini, Pak. Kini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora, di mana motif dan rincian adanya dugaan keterlibatan sindikat besar dalam jaringan tersebut akan disampaikan pada rilis mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah pendiri Mustika Ratu, BRA Muryati Sudibyo dimakamkan di pemakaman keluarga Astonogiri Asri, Cipeten, Bogor, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara militer dengan Inspektur Upacara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarta Danu Subroto. Sejumlah prajurit TNI mengusung jenazah pendiri kosmetik Mustika Ratu, Muryati Sudibyo, begitu tiba di komplek pemakaman keluarga Astana Giri Asri di kawasan Citapen, Ciawi, Bogor pada Rabu sore. Jenazah almarhumah mantan Wakil Ketua MPR pada 2004 hingga 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini langsung dilakukan prosesi pemakaman di area Taman Pembibitan Ona Tradisional Mustika Ratu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan cara militer karena Muryati merupakan salah satu tokoh penerima bintang Mahaputra. Sementara itu, pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan warga dan bangsa Indonesia. Salah satunya usaha tim medis yang terus-menerus memberi pengobatan terbaik. Jadi, seperti kita tahu usia almarhumah sudah 96 tahun dan memang sekitar mungkin 2 tahun terakhir itu sering mengalami infeksi yang sebenarnya kalau orang muda biasa saja seperti mah atau saluran kemih, tetapi bagi orang seusia beliau cukup serius. Jadi ya kalau ditanya penyakitnya apa, ya penyakit sepuh sebenarnya. Kami memang berusaha mungkin sedikit agak egois ya. Dokter katakan kalau mau punya awet-awet
jangan terlalu sering bawa keluar atau ketemu dengan orang banyak, dan itu yang kami lakukan sehingga kami keluarga kami sendiri bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan almarhumah, sehingga di akhir hayatnya kami juga anak cucu-cucu semua kumpul bersama. Anak kedua almarhumah Moriati Sudipyo, Putri Kus Wisnuwardani, mengungkapkan bahwa ibunya memang sudah lama menderita sakit sepuh. Namun dalam perjalanan hidupnya, Moriati selalu memberikan semangat dalam berusaha. Hingga pada akhirnya Moriati Sudipyo meninggal dunia di usia 96 tahun. Dari Bogor, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi para pemain timnas Indonesia yang berhasil membantai Yordania dengan skor 4-1 dalam pertandingan AFC U23 Asian Cup Qatar 2024. Hal itu dikatakan langsung oleh Jokowi usai meninjau panen raya agung di Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo. Yang kemarin kan sore sudah saya sampaikan, kita berdoa bersama-sama agar terjadi gol yang sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan sampai ada kartu merah, ya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ngantuk saya ini juga. Jadi ya dapat 4 gol lah kita, bagus. Dan pemainnya sangat cantik, sangat bagus, sangat rapi, sangat membangun strategi untuk menuju ke gawang untuk gol, saya kira juga kelihatan. Dan perjuangan timnas Indonesia mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 tinggal selangkah lagi setelah pertandingan spektakulernya melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifah, Qatar. Skor akhir drama penalti 11-10 bagi kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Korea Selatan menjadi gemuruh gembira bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, debut timnas Indonesia di kontestasi Piala Asia U23 sangat mendebarkan hingga berujung hasil manis. Dalam 90 menit pertandingan, skor Indonesia dan Korea Selatan imbang 2-2. Brace dari pemain naturalisasi Indonesia Rafael Struijk paksa Korea Selatan bermain hingga extra time. Di babak extra time, timnas Indonesia bermain cukup agresif sehingga menyulitkan lini belakang dari negara Asia Timur tersebut. Peluang mahal sempat terjadi saat sepakan pemain Indonesia Nathain Joaon melambung keras dan hanya melewati bistar gawang tipis sekali. Drama adu penalti pun tersaji. Ramadan Sananta sebagai algojo pertama membuahkan gol yang membuat mental timnas membara. Penjaga gawang Indonesia Hernando Ali sukses menghalau tendangan Korea Selatan hingga 2 kali. Pendendang penentu, kemenangan Indonesia dilaksanakan dengan ciamik oleh Pratama Arhan usai mengarahkan ke kanan gawang. Saat ini baru ada 2 tim yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, yakni Jepang dan Indonesia. Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Uzbekistan versus Arab Saudi di partai semifinal nanti. Tim Simpo TV melaporkan. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil melangkah ke semifinal dan nanti menunggu pertandingan selanjutnya dan tinggal satu langkah lagi untuk mengamankan 1 tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Simpo sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.